نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ayat kedua, ayat yang dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dalam menolak bahwa tidak mungkin Allah bisa dilihat sampai kapanpun. Ayat pertama sudah kemarin, yaitu ucapan Allah kepada Nabi Musa, "Lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku." Bantahan Syekh Utsaimin terhadap istidlal mereka sudah kita bahas kemarin, bahwa yang dimaksud engkau tidak akan bisa melihat aku itu di mana? Di dunia. Adapun di akhirat, di surga, bisa. Ya, sekarang ayat kedua. Saya bacakan Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Dia, Allah, tidak mungkin bisa diteliti, awasi oleh pandangan. Itu sering diterjemahkan dengan Allah tidak mungkin bisa dicapai oleh penglihatan. Mungkin di antum terjemahannya begitu ya, dari Depak ya. Kurang tepat saya kira, karena adraka yudriku idrak itu meneliti, mengawasi, sebagaimana kita mengawasi, meneliti handphone kita misalnya, ya, warnanya udah kelihatan, kemudian memorinya berapa, kemudian RAM-nya berapa, ininya berapa, ini. Itu idrak namanya. Bukan sekedar melihat. Kalau sekedar melihat, ya ro'a ya ro, nadhara yanduru, nadhar. Ini idrak, adraka yudriku idrakan. Artinya mengawasi, meneliti sampai rinciannya, hal yang kecil-kecil. Itu sering kita lakukan di dunia ini terhadap barang-barang kita, handphone kita, laptop kita, lemari yang akan kita beli, perabotan yang akan kita beli, kita teliti. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, warnanya, ukurannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu idrak namanya. Nah, Allah tidak bisa digitukan. Gitu. Allah tidak mungkin bisa diteliti, diawasi, diidrak. Biar mudah, nggak usah diterjemahkan ya. Tidak mungkin Allah bisa diidrak oleh absar, karena terjemahannya Allah tidak mungkin bisa dicapai oleh penglihatan mata, ya berarti nggak bisa dilihat dalam bentuk apapun, dengan sifat model apapun.
Pokoknya tidak mungkin Allah itu kelihatan. Maka ini dijadikan hujah oleh mereka. Ayat ini, Al-An'am ini menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat. Dengan mempelajari kata idrak, kita tahu apa maksud Allah dalam surat Al-An'am ini. Dari sini kita tahu kaidah tafsir, bahwa menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran pertama kali pakai apa? Pakai apa? Dengan apa? Dengan Al-Quran itu sendiri. Ayat ini menafsirkan ayat ini, ayat sebelah sini menjelaskan ayat sebelah sini, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang kepada engkau al-yakin. Ini kurang jelas apa yang dimaksud dengan yakin. Menjadi jelas ketika kita melihat ayat lain. Ya, hatta atanal yakin. Jelas sekali di situ bahwa yakin yang dimaksud adalah mati. Yang seperti ini banyak sekali. Menafsirkan ayat Al-Quran pertama kali pakai apa? Pakai Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sabda Nabi, hadis, sunnah, perbuatan Nabi. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, itu pasti dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Itu makna dari ucapan Aisyah ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu seperti apa? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Artinya ketika Nabi bicara, ketika Nabi diam, ketika Nabi marah, ketika Nabi salat, ketika Nabi jihad, berperang, membunuh musuh, itu sedang menafsirkan ayat Al-Quran secara perbuatan, secara ucapan. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Ini pun tidak boleh kita tinggalkan. Berapa banyak ucapan sahabat, Ibnu Mas'ud misalnya, Ibnu Abbas misalnya, Abu Hurairah, tentang sebuah ayat, itu sebaik-baik tafsir. Setelah dengan ayat, dengan hadis tadi. Kemudian yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Ini salah satunya. Maka kita harus memakai kaidah bahasa Arab. Adraka yudriku, idrakan itu apa? Setelah diteliti, dipelajari, taulah kita bahwa idrak itu mengawasi, meneliti, bukan sekedar memandangi, melihat, tapi diteliti. Seperti tadi, warnanya apa, besarnya seberapa, isinya apa, terbuat dari bahan apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ini idrak. Itu yang sering kita lakukan kan, ketika kita mau beli motor, beli mobil, terutama yang baru, ya, yang kita belum tahu, bahkan yang bekas juga kan, memakai sebelumnya bagaimana. Ini idrak. Nah, Allah tidak mungkin bisa diidrak gitu. Tapi bisakah dilihat? Bisa sekali. Tapi tidak bisa diidrak. Makanya ayat ini mengatakan la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa diidrak dengan pandangan mata. Sebaliknya, wa huwa yudrikul absar. Allah yang mengidrak absar. Absar tidak bisa mengidrak Allah, Allah bisa mengidrak absar. Bisa mengidrak, meneliti, memperhatikan
absar, pandangan siapapun. Melihat dengan syahwat, Allah tahu. Melihat tanpa syahwat, Allah juga tahu. Melihat dengan kagum, Allah tahu. Melihat dengan ngeledek, Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Allah idrak. Adapun absar, pandangan mata manusia dan siapapun, termasuk Jibril, Mikail, tidak mungkin bisa mengidrak Allah. Apakah Jibril tahu tentang Allah serinci-rincinya? Tidak tahu. Tidak mungkin ada yang tahu. Kalau Allah tidak memberitahu, Allah memberitahu. Mungkin sebagian wajahnya, terserah Allah, bukan terserah Jibril. Saya akan melihat bagaimana sesungguhnya Allah itu, tangannya, wajahnya, telapak kakinya. Enggak bisa. Jibril tidak bisa, apalagi yang lain. Makhluk termulia di jagat raya yang hari ini sampai hari ini masih hidup, yaitu Jibril, tidak mungkin bisa mengidrak Allah, apalagi kita. Wa huwal latiful khabir. Allah latif, lembut, khabir, mengkhabarkan, tahu apapun. Ini sekali lagi dijadikan dalil oleh mereka bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat. Padahal dalil ini justru apa kemarin? Kaidahnya ya. Kullama istadalla ahlul bid'ah, setiap kali ahlul bid'ah berdalil dengan ayat, dengan hadis sahih, maka justru dalil itu adalah membantah mereka sendiri, menyerang mereka sendiri, menampar mereka sendiri. Kemarin sudah. Sekarang yang kedua, sama. Kalau difahami secara kaidah bahasa Arab, justru dalil ini menampar mereka, menghabisi mereka, membungkam mulut mereka. Kenapa? Karena Allah tidak bisa diidrak, tapi bisa dilihat. Itu ya. Dan semua dalil, ayat, hadis yang dipakai oleh ahlul bidah untuk membela bid'ahnya, maka sebetulnya dalil itu menyerang mereka sendiri. Mari kita lihat bantahan beliau. Kata beliau, warraddu alaihim, adapun bantahan bagi mereka adalah annal ayata fiha nafyul idrak. Di dalam ayat tersebut meniadakan, menghilangkan, menolak idrak, bukan ru'yah. Di dalam ayat tadi mengatakan Allah tidak mungkin bisa diidrak, itu bukan mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat. Warru'yatu la tastalzimul idrak, karena melihat itu tidak otomatis idrak. Adapun idrak pasti melihat. Idrak, mengawasi, meneliti, memeriksa, pasti melihat. Melihat belum tentu mengidrak. Ya. Bisakah kita melihat istana presiden? Bisa. Ya, dekat Monas sana, oh itu. Kita bisa melihat dari luar. Bisakah kita mengidrak? Tidak bisa. Orang-orang tertentu yang bisa mengidrak istana presiden.
kamarnya ada berapa, ruangannya ada berapa, sebesar apa, seluas apa. Kita orang awam tidak mungkin bisa mengidrak, hanya bisa melihat dari kejauhan. Inilah Allah Rabbul Alamin, tidak bisa diidrak tapi bisa dilihat. Ala tara anna ar-rajula yara asy-syamsa wa la yuhitu biha idrakan. Beliau mengambil contoh seseorang yang melihat apa? Matahari. Bisakah kita melihat matahari? Bisa. Oh, di sana, oh di situ. Pagi-pagi kita melihat matahari tentu ke arah timur. Siang-siang kita melihat matahari tentu ke atas. Sore-sore kita melihat matahari tentu ke arah barat. Bisa kita melihat. Bisa mengidrak? Tidak mungkin. Terus kita awasi matahari, nggak sanggup mata kita. Sangat menyilaukan tentunya. Beliau mengambil contoh matahari. Begitulah Allah. Bisakah Allah dilihat nanti di surga? Bisa. Oh itu. Bisakah diidrak? Tidak bisa. Ya sudah. Melihat, menyaksikan apa yang Allah tampakkan. Kemudian kita ingin tahu lebih lanjut, lebih dalam. Kita tidak puas dengan apa yang nampak, lalu kita ingin tahu wajah sebelah sini bagaimana, dibalikkan. Kalau dilihat dari samping, ya Allah aku ingin melihat wajahmu dari arah samping kanan. Ya Allah aku ingin melihat wajahmu dari samping kiri, dari atas, dari bawah, dari belakang. Tentu tidak bisa. Kaum muslimin hanya bisa melihat Allah, melihat wajah Allah, apa yang Allah tampakkan. Tidak bisa lebih dari itu. Tidak bisa apa tadi? Idrak. Fa idza asbatna anna Allah Ta'ala yura. Jika kita tetapkan bahwa Allah itu bisa dilihat, lam yulzam ayyakuna yudraku bihadhihi ru'yah. Ini tidak otomatis bahwa kita bisa mengidrak. Pandangan mata kita itu mengidrak, mengawasi terus sampai rinciannya. Ini tidak mungkin. Li'annal idraka akhassu min mutlaqir ru'yah. Karena idrak itu lebih khusus daripada sekedar ru'yah, melihat. Maka ru'yah belum tentu idrak, idrak pasti ru'yah. Ya, tidak mungkin orang mengawasi, meneliti, memeriksa tanpa melihat. Walihada naqul, ini keterangan Nabi lanjut, inna nafiyal idraki yadullu ala wujudi asli ru'yah. Justru dengan Allah mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat dengan cara idrak, ini menunjukkan bahwa Allah pada dasarnya bisa apa? Bisa dilihat, tapi tidak bisa diidrak. Gitu. Coba antum bayangkan percakapan, apakah si fulan bisa mengobati penyakit jantung? Dijawab, oh kalau jantung nggak bisa. Kira-kira si fulan ini bisa mengobati yang lebih ringan dari jantung nggak? Atau dokter umum gitu? Dari pembicaraan ini ada orang bertanya, Pak, si fulan kira-kira bisa mengobati penyakit jantung nggak? Dijawab, oh nggak bisa. Ya, kira-kira si fulan ini dokter bukan? Sekilas ini dokter, tapi tidak bisa sampai ke jantung. Mungkin kulit atau gigi atau dokter umum, ya, nggak bisa mengobati penyakit jantung. Bisanya mengobati penyakit umum, dokter umum.
Kan kalau bukan dokter, mungkinkah ada pertanyaan seperti itu? Fulan ini siapa? Dia tukang ojek, bisa ngobatin penyakit jantung nggak? Saya kira nggak mungkin ada pertanyaan seperti itu. Tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu, ya. Atau tukang bengkel nggak? Si fulan montir bengkel, bisa membetulkan kerusakan mobil apa Mercy nggak? Oh, nggak bisa. Bisanya yang lebih mudah dari itu, ya. Berarti pada asalnya dia tahu tentang mobil, tapi tidak tahu kalau yang sulit-sulit Mercy misalnya, ya. Itu kira-kira ketika dikatakan Allah tidak mungkin bisa diawasi, diperiksa, diteliti, diidrak, ini menunjukkan pada dasarnya bahwa Allah sebetulnya bisa dilihat tetapi tidak bisa diidrak, persis seperti tadi, ya. Li'anna nafyal akhas yadullu ala wujudil a'am, karena meniadakan yang khusus menunjukkan bahwa yang umum ada, gitu, ketika ada hal-hal yang umum seperti dokter, siswa, dosen, ada yang lebih khusus lagi, ya. Ada siswa 50 orang, ada yang masuk 5 besar. Nah, ketika dikatakan si fulan tidak masuk 5 besar, apakah si fulan termasuk siswa di situ? Tentulah. Tentu dia masuk secara umum, tidak masuk secara khusus. Ya. Si fulan tidak masuk 5 besar di siswa itu, karena si fulan emang bukan siswa di situ. Nah, ini kan bahasa yang rusak, bahasa aneh, keliru. Ketika dikatakan si fulan tidak masuk 5 besar, pasti karena dia masuk secara umum di kelas itu. Paham, ya? Ketika dikatakan bahwa Allah tidak mungkin bisa diidrak, dilihat secara rinci, diawasi, diperiksa, ini menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat secara tidak idrak. Walau kana al-a'ammu muntafiyan la wajaba nafyuhu. Jika umumnya saja nggak ada, khususnya nggak ada, ya. Kalau dia bukan dokter sama sekali, tidak mungkin ada pertanyaan seperti tadi, bisa menyembuhkan penyakit ini. Kalau dia memang bukan muntir sama sekali, dia cuman pedagang, tidak mungkin dia bisa ada membetulkan mobil yang lebih sulit. Paham kan? Wakila la tarahul absar lianna nafyahu yaqtadi nafyal aqas wala aqas, ya. Sebaliknya, jika yang umum itu tidak ada, yang khusus ikut tidak ada. Yang khusus tidak ada belum tentu yang umum tidak ada, justru menunjukkan ada. Paham, ya? Seandainya betul Allah tidak bisa dilihat sama sekali, maka ayat 103 dari surat Al-An'am ini rusak secara bahasa, rusak. Allah tidak bisa dilihat sama sekali sedikit pun. Lalu Allah mengatakan tidak mungkin Allah bisa diawasi, diperiksa, diteliti. Ini rusak, sama rusaknya dengan tadi, ya. Sudah tahu si fulan bukan muntir sama sekali,
tapi dibilang si fulan tidak sanggup membetulkan kerusakan mobil yang sulit. Ini bahasa yang sia-sia. Mustahil ayat Al-Quran sia-sia. Mustahil ayat Al-Quran bahasanya rusak. Tidak mungkin. Ini sekali lagi membantah mereka. Wa ala hadha yakunu fil ayati dalilun alaihim la dalilun lahum. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa ayat di atas adalah dalil atas mereka, bukan dalil untuk mereka. Dalam bahasa Arab, atas itu membantah, membinasakan, menyerang. Kalau untuk li itu membela. Maka maksud atas mereka, untuk mereka adalah ayat tersebut dalil yang membantah mereka, bukan membela hujah mereka. Ya. Kemudian beliau lanjutkan dengan pembahasan secara akliyah. Inilah ulama ahlu sunnah kaya dengan dalil, bukan hanya dalil nakliyah, tapi akliyah juga punya. Maka keliru kalau kita mengatakan akal harus dibuang sama sekali. Tidak boleh pakai akal sama sekali. Keliru. Keliru besar. Kita pakai akal kita. Kita pergunakan sebaik-baiknya anugerah Allah yang sangat besar, akal. Yang tidak boleh, yang tidak boleh menggunakan akal kalau apa? Kalau menentang dalil, kalau dalam rangka menolak dalil, ini yang tidak boleh. Idza waradal athar batalan nadhar, itu yang dimaksud. Kalau sudah ada asar, ada dalil, ada ayat, ada hadis sahih, maka batal seluruh pendapat akal. Yang apa? Yang bertentangan dengan dalil itu. Adapun tidak bertentangan, ya kita pakai. Maka dalil sekali lagi secara pengelompokan ada dua. Ada nakliyah, ada akliyah. Jangan kita buang akal kita. Bahkan adanya Tuhan Rabbul Alamin jumlahnya satu, itu bisa diterima dengan akal apa tidak? Bisa. Secara akliyah pas. Justru yang mengatakan Tuhan itu ada banyak atau Tuhan itu tidak ada, akalnya rusak. Ya. Para ateis, komunis, apalagi yang tidak percaya adanya Tuhan, rusak sekali akalnya, bodoh sekali. Sama bodohnya dengan orang yang mengatakan masjid ini, masjid sekecil ini kan kecil sekali dibanding dengan laut, gunung, planet. Masjid ini yang sederhana ini, sekecil ini, nggak ada yang bikin, nggak ada yang bangun, itu tiba-tiba aja jadi seperti ini. Bodoh nggak orang? Bodoh sekali. Anak lulusan SD nggak mungkin tega mengatakan seperti itu, bahwa masjid ini nggak ada yang bikin, nggak ada yang bangun, tiba-tiba jadi dengan sendirinya. Bodoh sekali. Maka lebih bodoh lagi orang yang mengatakan bahwa langit, bumi, planet, matahari, bulan beredar dengan begitu rapinya, itu berjalan sendiri-sendiri, tidak ada yang mengatur, tidak ada Tuhan yang mengatur. Ini bodoh sebodoh-bodohnya, dungu sedungu-dungunya. Walaupun orang bilang IQ-nya tinggi, ya, yang belum lama mati itu, ya, yang bergerak aja susah, barangkali azab Allah, la'anat Allah, dengan kesombongannya mengatakan Tuhan tidak ada, ya. Sementara Yahudi, Nasrani, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Fir'aun dalam hatinya, ya, Fir'aun dalam hatinya mengakui Tuhan itu ada. Umumnya manusia, maka sedikit sekali
yang betul-betul meyakini Tuhan tidak ada, sedikit sekali. Umumnya yang orang animisme, dinamisme, semuanya secara fitrah tidak sanggup menghilangkan apa yang ada di hatinya, bahwa Tuhan itu ada, pencipta itu ada. Dan ini belum sampai kepada tauhid yang sempurna, belum bisa menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Karena tauhid bukan cuma satu, tapi masih ada dua lagi, ya kan? Nah, sekarang secara akliyah, wa amma adillatu nufatir ru'yati al-akliyah. Faqalu, ini mereka dulu ya mengatakan ya, mereka secara akal, dibantah oleh beliau secara akal pula. Tadi dua-duanya kan dalil, dibantah dengan dalil, pemahaman dari dalil itu. Ulama seperti itu ya. Kan Syekh Utsaimin tidak membawakan ucapan Nabi dari kemarin kan, beliau tidak membawakan ucapan Nabi. Kalau dibawakan ucapan Nabi ya selesai. Atau ayat lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, selesai. Ini kan beliau ingin melihat hujah mereka sampai di mana, dibalikkan oleh beliau, habis. Inilah ulama ahlus sunnah, tegak dengan hujah, bukan tegak mengandalkan massa, mengandalkan kekuasaan, mengandalkan jumlah yang banyak, tidak, tapi hujah dalil. Belum sabda Nabi bahwa nanti kalian akan melihat wajah Allah persis seperti kalian melihat bulan purnama. Oh, selesai, udah. Maka tidak dibawakan, karena memang beliau ingin bermain di sini. Dia pakai ayat itu, ya sudah. Beliau juga pakai ayat itu. Nah, sekarang akal mereka ditanggapi oleh beliau dengan akal pula. Faqalu, mereka mengatakan, orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah mengatakan, lau kana Allahu yura, seandainya betul Allah itu bisa dilihat, lazima ayyakuna jisman, berarti Allah berjisim dong. Berarti Allah ada zatnya dong, berarti Allah ada, apa istilah kita, ada jogrogannya, begitu ya. Bahasa kita ada jogrogannya begini nih, zatnya begini nih, jisimnya begini nih. Wal jismu mumtani'un 'ala Allah, sedangkan jisim itu, zat itu, apa tadi, jogrogan Allah itu nggak mungkin ada, kata mereka. Li'annahu yastalzimu at-tashbiha wa tamthil, karena kalau Allah ada zatnya, ada jisimnya, berarti Allah sama dengan yang lain. Sama dengan gunung nih, fisiknya begini, masjid fisiknya begini, bulan, matahari, bintang, jogrogannya begini. Kalau Allah ada jisimnya pula, berarti Allah sama dengan yang lain. Ini akal mereka. Maka mereka menolak kalau Allah bisa dilihat. Karena bisa dilihat berarti ada jisimnya. Bagaimana bantahan beliau? Mari kita ikuti. Waraddu alaihim, bantahan Syekh Utsaimin terhadap mereka, annahu in kana yalzamu min ru'yatillahi ta'ala an yakuna jisman, kalau Allah bisa dilihat berarti Allah punya jisim. Falyakun dzalik, taruhlah seperti itu, ya kan. Nah, gini, ulama itu punya hujah banyak, tidak boros, simpanan masih banyak. Oke lah, ikut itu. Nah, padahal masih banyak hujahnya, dalilnya, ya, para ulama seperti itu. Berapa banyak ulama itu yang dibalas saja dengan yang ringan-ringan. Udah selesai, udah kalah, padahal masih banyak simpanan.
lakinnana na'lamu ilmal yakin annahu la yumathilu ajsamal makhluqin. Ini dia. Taruhlah Allah itu punya jisim. Ya, seandainya betul Allah punya jisim, apakah berarti jisim Allah sama dengan jisim yang lain? Ya tentu tidak. Kan sudah jelas sekali, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip-mirip, yang sama dengan Allah. Terusannya wa huwas samiul basir. Ini kita ulang-ulang di majelis ini. Sebuah ayat yang luar biasa. Allah membawakan as-sami'ul basir, ini luar biasa. Ya, Allah tidak sama dengan apapun. Terusannya Allah mendengar, Allah melihat, padahal apa? Padahal semua kita mendengar, melihat. Seluruh manusia pada umumnya, ya mungkin 99,9% seluruh manusia itu melihat, mendengar, melihat. Ya, sama dengan Allah kan? Kenapa dikatakan laisa kamitslihi syai'? Allah tidak sama dengan apapun. Mestinya kalau dibilang Allah tidak sama dengan apapun, Allah bersemayam di arsy, kan nggak ada yang bersemayam di arsy kecuali Allah. Kan pantasnya seperti itu kan? Pantasnya seperti itu. Ya. Allah tidak sama dengan apapun, Allah punya surga neraka. Pantasnya seperti itu kan? Karena memang tidak ada yang punya surga neraka kecuali Allah. Tetapi kenapa justru terusannya sifat yang seluruh manusia punya, yaitu mendengar, melihat? Apa fawaidnya? Apa kandungannya? Yaitu walaupun Allah dan kita semua sama-sama melihat, tapi penglihatannya tidak sama. Walaupun Allah dan kita semua mendengar, tapi pendengarannya tidak sama, jauh sekali. Walaupun kita dan Allah sama-sama punya tangan, tangannya berbeda jauh sekali. Walaupun Allah dan kita sama-sama punya jisim, punya zat, punya jogrogan tadi, tapi tidak sama sedikit pun, jauh sekali. Gitu. Nah, sudah terbantahkan. Itu seandainya Allah punya jisim. Ini perlu digarisbawahi, karena tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang mengatakan Allah punya jisim. Nggak ada. Mana ayat, mana hadis yang mengatakan jisim Allah, fisik Allah? Nggak ada. Tangan Allah ada, mata Allah ada, jari Allah ada, telapak kaki Allah ada, tapi jisim Allah, fisik Allah tidak ada. Loh, bukankah tangan, kaki, wajah itu fisik, jisim? Itu kalau kita. Masa disamakan Allah? Kan laisa kamitslihi syai'. Paham ya? Beliau tambahkan di sini, sejak kapan adanya istilah jisim? Siapa yang mengawali istilah jisim? Al-mutakallimun. Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, bukan para sahabat, para tabi'in, apalagi Rasulullah. Rasul, para sahabat, para tabi'in tidak mengenal istilah jisim Allah. Istilah jisim Allah itu keluar dari mulut al-mutakallimun, ahlul kalam, falasifah, mu'tazilah. Ala annal qawla bil jismi nafyan aw isbatan mimma ahdatsahul mutakallimun. Ketahuilah oleh kalian bahwa istilah jisim Allah itu ada apa tidak ada, ini yang pertama kali mengucapkan ahlul kalam. Rasul, sahabat, tabi'in nggak pernah ada pembahasan seperti itu. Ya Rasul, apakah Allah punya jisim? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Berarti mengatakan adanya jisim Allah coret, salah. Ya. Walaysa fil kitabi wa sunnati isbatuhu wala nafyuhu.
di Al-Quran dan Sunnah tidak ada, menafikan juga tidak ada, maka ya jangan. Kan hukum asal sifat Allah adalah kita tidak tahu sampai ada ayat, ada hadis, ada dalil yang mengatakan Allah begini, Allah begini, Allah begini, kita terima. Kalau tidak ada hukum asalnya ya tidak. Walaupun tidak dikatakan Allah tidak memiliki jisim, ya, dan juga tidak ada Allah tidak memiliki paha, Allah tidak memiliki perut, Allah tidak memiliki dada, kan nggak ada kata-kata itu. Apakah terus kita katakan berarti Allah punya ini, Allah enggak, ya, enggak seperti itu, ya. Ketika tidak dikatakan, tentu kita harus diam, ya, tidak boleh mengada-ada. وقد أجاب النفاة عن عدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة. Orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Ahlul Kalam, Falasifah, itu menjawab dalil-dalil isbat, ahlul isbat, yaitu ahlus sunnah. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah bersemayam di aras. Ini ahlul isbat, artinya menetapkan apa yang Allah tetapkan, mensifati apa yang Allah sifati, yaitu diawali oleh Rasul dan para sahabat. Itu dibantah oleh Jahmiyah, Mu'tazilah dengan jawaban yang kacau, seperti tadi kacau. Faharrafuha tahrifan, ditahrif, dirubah-rubah. Jangan bilang ditakwil. Kalau ditakwil masih ada benarnya. Takwil itu ada dua, ada takwil yang hak, ada yang takwil yang batil. Adapun tahrif semuanya batil. Tidak ada tahrif yang hak, ya. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.